Segenap warga Syekhul Mursyid yang hadir pada market online internasional pada pagi ini di antaranya Romo Yai Wahya, Romo Yai Anang, Pak Dr. Yai Rahmat Hidayat, Bunda Ya, Bunda Dr. Sari, Bunda Safriyatno, bila kepada Sahibul Hajat, semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengarsa apa. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Tabarok kita Fadilul Syuhur yang ditulis oleh guru kita bulan Jumat di Saniyah. Huruf yang kedua adalah mim. Wa amal mimu fi ada syari al-mau'idah. Al-mau'idah itu hiya allati tulinul qulub al-qasiyah wa tudmi'ul uyunal jamidah wa tuslihul a'mal al-fasidah. Qala Allah Ta'ala faj'alna a'udzu billahi minasyaitonir rajim faj'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Jumat dalam bulan Jumat di Saniyah. Huruf yang kedua adalah mim, mimnya diartikan dengan mau'izah. Mau'izah itu artinya banyak. Bisa dikatakan mau'izah itu eh, bentuknya bisa juga merupakan nasihat, bisa juga merupakan peristiwa, bisa juga akhlak, bisa juga kematian dan lain sebagainya. Jadi mau'izah artinya luas sekali. Di sini dia didefinisikan oleh guru kita, mau'izah itu adalah ada tiga unsur. Yang pertama, allati tulinul qulub wal qasyah. Mau'izah adalah segala sesuatu yang membuat hati yang tadinya keras menjadi lunak. Jadi yang melunakkan hati. Ya, dengan hati-hati yang tadinya keras, dengan adanya mau'izah, itu bisa menjadi lunak. Wa tudmi'ul uyunal jamidah. Dan juga mata yang beku, yang tidak pernah nangis menjadi mengalir. Wa tuslihul a'mal al-fasidah. Dan juga bisa memperbaiki amal yang rusak. Ini adalah mau'izah. Ya. Jadi mau'izah itu yang bisa membuat hati yang keras menjadi lunak, mata yang beku menjadi mengalir, artinya menangis, dan memperbaiki amal yang pasti, amal yang rusak. Ini adalah mau'idoh. Ini bentuknya macam-macam. Di antaranya guru kita mengutip surat Al-Baqarah ayat 66. Faja'alnaha nakala lima baina yadaiha. Dan sungguh kami jadikan peristiwa itu sebagai peringatan untuk orang-orang yang di masa itu, wa ma khalfaha, dan orang yang setelahnya. Wa mau'idotan lil mu'minin, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang mukmin. Nah, ini kaitannya dengan orang Yahudi. Bahwa ayat sebelumnya Allah telah memberikan perjanjian kepada orang Yahudi bahwa orang Yahudi dikasih hari besar dalam satu minggu, yaitu hari Sabtu, hari Sabat, hari Sabtu. Kalau kita umat Islam, hari Jumat. Kalau orang Yahudi, hari Sabtu. Kalau orang Nasrani, hari Ahad atau hari Minggu. Ya. Jadi pada hari Sabtu itu Allah sudah perjanjian orang-orang Yahudi tidak boleh mencari ikan. Pokoknya khusus untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, akan tetapi ya dilalahnya kata orang Jawa, itu kalau pada hari Sabtu itu ikan banyak. Seperti tahu ikan itu tentang hari juga ya, ngitung juga rupanya ikan. Kalau hari Sabtu banyak yang keluar karena tahu itu tidak ada orang yang nyari ikan, orang Yahudi nyari ikan. Nah, dengan godaan ini banyak sekali orang-orang Yahudi yang nggak tahan. Di hari Sabtu ikan sepi. Di hari Sabtu, di luar hari Sabtu ikan sedikit. Tapi kalau hari Sabtu ikan pada keluar. Sehingga banyak yang tergoda. Ada yang masang jaring, hari Jumat nanti diambil, ya diambil hari hari Minggunya, dan lain sebagainya. Akal-akalan orang Yahudi.
Intinya ini pada melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah murka. Allah murka akhirnya apa? Dikutuk menjadi monyet. Kunu kirodatan khosiin. Jadilah kamu monyet yang hina. Ya. Para ahli tafsir ini banyak berselisih di antaranya. Dimaksud dengan orang pada waktu dikutuk jadi monyet itu cuman hatinya yang jadi monyet. Bukan fisiknya jadi monyet, tapi hatinya seperti monyet, rakus. Tapi jumhur ulama menjelaskan itu memang benar-benar jadi monyet. Jadi orang Yahudi pada saat itu yang nangkap ikan dikutuk jadi monyet. Tapi dia tidak bertahan lama, konon setelah itu 3 hari kemudian pada meninggal, pada mati. Nah, ini peristiwa ini adalah menjadi pelajaran untuk orang-orang di masa itu supaya tidak ditiru. Dan juga tidak ada untuk umat-umat sebelumnya, setelahnya, supaya tidak mengikuti jejaknya. Wa mau'idatan lil mukminin, dan jadi pelajaran juga bagi orang-orang yang lil muttaqin, bagi orang yang taat. Artinya apa? Kita ini menjadi pelajaran. Itulah akibat daripada orang yang melanggar Allah, janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, emang kita punya perjanjian dengan Allah? Punya. Di mana itu? Di alam yang awal. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu perjanjian kita dengan Allah. Ketika ruh kita diciptakan, Allah nanya, Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Kita semua menjawab ruh kita, qalu bala syahida, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan kami menyaksikan. Ini perjanjian kita dengan Allah. Nah, bahkan dalam satu riwayat, ketika bayi yang di alam kandungan ini mau keluar, mau lahir, nah, mau lahir, ini juga ditanya lagi. Kamu benar ini mau beriman kepadaku. Kamu benar nanti mau beribadah. Nah, kalau dia sanggup, benar ya Allah, saya sanggup nanti saya keluar ke dunia, saya sanggup beribadah kepada Engkau, beriman kepada Engkau. Kalau dia sanggup, maka keluarlah bayi itu dengan selamat. Nah, ini dalam satu riwayat seperti itu. Tapi kalau bayi ini nggak sanggup, ditanya sebelum lahir, ini nggak sanggup, ya Allah. Ditanya lagi, kamu benar lahir ke dunia nanti sanggup beribadah kepada Allah. Memenuhi hak-hakmu, memenuhi hak-hak Allah. Ya, kamu mau ibadah, mau beriman, mau nurut kepadaku. Kalau bayi ini, ya Allah, saya nggak sanggup. Godaannya terlalu berat. Ya, nggak, kalau dia mengatakan nggak sanggup, godaannya terlalu berat, maka dikeluarkan, tapi umurnya nggak panjang. Hanya beberapa hari kemudian meninggal lagi. Kenapa? Dia ngerasa nggak sanggup untuk menjadi hamba Allah. Nggak kuat dengan hamba Allah. Ini satu riwayat seperti itu. Nah, jadi ini semua jadi pelajaran. Maka mau idoh yang dalam hal ini bisa juga satu peristiwa. Jadi peristiwa orang Yahudi jadi monyet ini adalah sebagai mau idoh. Mau idoh pelajaran bentuknya adalah peristiwa. Ya, peristiwa, peristiwa jadi monyetnya orang-orang yang melanggar di zaman Nabi, di zaman orang Yahudi ini. Ya. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau ido juga itu bisa berupa kematian. Ya. Kematian seseorang ini bisa juga menjadi mau ido. Seperti disampaikan oleh Rasulullah, kafa bil mauti wa ido. Cukuplah kematian sebagai pelajaran, sebagai mau ido. Jadi meninggalnya seseorang ini menjadi pelajaran buat kita yang masih hidup. Ya, pelajarannya apa? Banyak. Di antaranya pelajarannya ini bahwa semua mengingatkan kepada kita semua bahwa semua yang makhluk yang hidup pasti akan mati. Likulli umatin ajal. Pasti akan meninggal. Nggak akan ada hidup yang selamanya nggak ada. Ya. Karena di semua ini kita akan mati. Maka bagi orang yang bertakwa, orang yang hatinya hidup, akan ngambil pelajaran. Oh iya, dia sekarang sudah meninggal, sudah nggak bisa beramal lagi. Besok-besok mungkin saya gilirannya. Ah iya, saya harus lebih giat lagi ibadah.
zikirnya lebih kencang lagi, ya, hatamannya dan ibadah-ibadah lebih rajin lagi. Itu pelajaran. Hari ini kita mandiin orang lain, bisa jadi besok kita yang dimandiin. Hari kita doain orang lain, nahlilin orang lain, nyolatin orang mayat jenazah. Bisa jadi besok kita yang jadi jenazah. Ini pelajaran namanya mau'idoh. Ya. Jadi maka Rasulullah mengatakan kafa bil mauti wa'idoh. Bisa juga kematian adalah sebagai pelajaran. Nah, maka diplesetin, ya, ya kirata kafa bil mauti wa'idoh. Cukup sebagai pelajaran adalah kematian seseorang. Ya, apalagi yang menjadi penggali kubur. Ini kalau orangnya mengambil pelajaran, pasti nangis. Gali kubur nangis. Kenapa gali kubur nangis? Dia sekarang ini lagi gali kuburan buat orang lain. Besok, besok dia yang dikubur. Nah, tapi kalau orangnya ngambil pelajaran, ya, itu syaratnya bisa ngambil pelajaran itu adalah uh, orangnya yang hatinya sudah hidup. Dan makanya orang yang hatinya keras ini juga dengan harapan bisa ngambil, oh iya, saya enak-enak aja gali kubur buat orang, nanti saya meninggal siapa yang gali? Ya. Maka di awal hadis itu kafa bil mauti, kafa, kafa. Makanya diartikan menjadi kafan untuk uh, kain yang buat orang mati namanya kain kafan dari kata-kata kafa, kafa, kafan, 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 kafan. Nah, hari ini kita membungkus orang, giliran kita kafan, kafan, kafan. Ini pelajaran buat kita semua. Nah, jadi eh, mau itu segala sesuatu yang membuat hati keras menjadi lunak, yang membuat air mata yang tadinya beku jadi menangis, yang memperbaiki amal, ini bisa peristiwa, juga bisa nasihat. Ya. Bisa nasihat, bisa juga kematian. Maka di ayat yang kedua, guru kita juga mengutip dalam surat Yunus ayat 57, wa qala Allah ta'ala aidan ya alladzi ya ayuhan nas qad ja'akum mau'izah. Mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, ini ciri ayat yang turun di Mekah, ya ayuhan nas. Kalau ayat yang turun di Madinah, cirinya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad aku mau itu telah datang kepadamu mau itu. Ya, mau itu pelajaran, mau itu artinya ya peringatan bisa. Peringatan dari apa? Mir rabbikum dari Tuhanmu. Wa syifaan lima fisudur dan sebagai obat apa yang ada dalam hatiku. Wa hudaw wa rahmat dan sebagai hidayah, sebagai rahmat untuk orang yang mukmin. Nah, mau ido di sini ini ditafsiri dalam beberapa tafsir, diantaranya adalah tafsir Jalalain mengatakan yang dimaksud dengan mau ido di sini adalah Al-Quran. Jadi, jadi Al-Quran ini sebagai mau ido dari Tuhan, sebagai peringatan. Telah datang kepadamu Al-Quran dari Tuhanmu ini dan juga sebagai obat apa yang ada dalam hatimu dan juga sebagai petunjuk dan sebagai rahmat bagi orang mukmin. Ini adalah isinya mau'idoh adalah Al-Quran. Makanya banyak sekali orang yang mendapatkan hidayah ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Banyak sekali orang yang hatinya keras menjadi lunak, ya, menjadi lunak setelahnya mendengarkan Al-Quran. Banyak sekali orang yang tadinya air matanya beku, nggak pernah nangis. Tapi begitu mendengar ayat Al-Quran, hatinya, matanya jadi meneteskan air mata. Seperti yang terjadi dengan Umar. Umar bin Khattab begitu galaknya. Ya, jadi orang yang sangat ganas kepada orang-orang mukmin. Ya. Tapi dengan hidayah ketentuan dari Allah, mendengar ayat Al-Quran, mau itu hatinya tergetar, dia menangis, akhirnya masuk Islam. Ini ya namanya mau itu. Dalam mau itu dalam ayat ini, ja'akum mau'idatum mir rabbikum.
wa syifaun. Di dalam dalam tafsirnya adalah Al-Qur'an. Ya. Jadi Al-Qur'an ini sebagai yang bisa melembutkan hati, yang bisa air mata ini adalah menjadi mengalir. Ya. Kenapa? Karena orang yang kalau hatinya keras itu nggak bisa dinasehatin, nggak bisa dinasehatin. Dinasihatin kayak orang hatinya kata dibalik-balikin. Lo hidup yang bener ngapa? Ah, lo kayak yang udah bener aja. Ya. Jangan begitu. Ah, lo juga begitu. Susah. Ya. Jadi kalau orang hatinya keras, maka orang yang kayak begini biasanya ini hidayahnya datang bukan dikasih nasihat, tapi diperdengarkan. Di antaranya adalah mendengar azan, mendengar Al-Quran, mendengar ayat Al-Quran, mendengar zikir. La ilaha illallah. Bisa tergetar, bisa mendapatkan hidayah. Nah, maka luar biasa yang disampaikan oleh guru kita. Bahwa zikir ini juga akan mempengaruhi orang. Ya, ketika kita zikir jahar, pahala kita double kalau lihat pahala. Kenapa? Satu, ya, kita zikir, dapat pahala zikir. Yang kedua, kita juga bisa dapat pahala mendengarkan zikir. Jadi cuma dengerin doang itu udah dapat. Nah, kita di rumah kita manakib. Di rumah manakib. Kita zikir kencang. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Tetangga kita dengar. Itu tetangga kita juga dapat berkahnya. Ya, tetangga kita juga ini mendapatkan barokahnya, dapat pahalanya. Meskipun dia nggak ikut. Cuma dengerin aja, dengerin dari rumahnya, dengerin orang kita zikir. Dengerin kita manakib, dengerin kita zikir la ilaha illallah. Mereka kedengeran. Ini juga sudah mendapatkan hidayah. Bisa jawab hidayah. Bisa udah mendapatkan pahala. Ya, ini maka guru kita luar biasa. Selalu ngontrol kita zikir jahar ini. Biar semuanya pas, sesuai dengan harapan, dan juga berbuah seperti yang kita inginkan. Nah, sifaan mirrobikum. Jadi mau ide itu macam-macam, bisa Al-Quran, bisa peristiwa, bisa kematian, juga bisa akhlak. Nah, akhlak kita ini juga bisa menjadi mau itu. Allah Ta'ala udu ila sabil rabbil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati ya ahsan. Ya. Jadi mau itu juga bentuknya bisa dengan akhlak kita. Seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Innaka la'ala khuluqin adi. Luar biasa. Banyak orang-orang kafir Quraisy, banyak orang-orang kafir pada saat itu yang masuk Islam bukan dengan ceramahnya Rasulullah, tapi dengan akhlaknya Rasulullah. Ya, orang buta Yahudi yang biasa ngomelin Rasulullah tiap hari. Padahal tiap hari Rasulullah nyuapin dia. Tapi dia ngomel karena nggak tahu yang nyuapin adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dengan sabar, ya, diomelin sama orang buta, orang Yahudi. Ya. Orang buta, orang Yahudi yang disuapin hampir setiap hari. Ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar yang nyuapin. Ternyata beda. Ya, ternyata beda. Tapi dia tetap sama ngomelin. Hati-hati dengan Muhammad. Dia pemecah belah umat. Hati-hati dengan Muhammad. Ini sekarang juga banyak. Hati-hati dengan Abu Awas. Dia gini, 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 gini. Nah, biasa. Ini Yahudi buta begitu. Menjelek-jelekan Rasulullah. Padahal yang nyebut Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar. Kata yang tadi yang Yahudi yang suka ngomel. Kok kamu bukan orang yang kemarin. Kamu beda. Kamu lebih kasar daripada yang kemarin. Kamu kalau yang kemarin halus. Apa kata Abu Bakar? Benar Pak. Yang kemarin biasa nyuapin Bapak itu udah meninggal. Loh, jadi Bapak bukannya orang yang kemarin. Bukan, saya cuma gantiin. Lah yang kemarin kemana? Meninggal. Emang dia siapa? Muhammad Rasulullah. Kaget itu orang Yahudi. Pengemis Yahudi itu orang buta itu tadi kemis. Tapi dengan akhlaknya Rasulullah, akhirnya dia masuk Islam. Orang yang ngeludahin Rasulullah sakit masuk Islam ditengokin. Orang yang buang sampah di depan Rasul di rumah Rasulullah juga sakit ditengokin oleh Rasulullah. Ini dengan akhlaknya Rasulullah dia juga dapatkan mau'idah, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah luar biasa keluasan Al-Qur'an. Jadi mau'idah diangkat oleh guru kita.
Pokoknya kesimpulannya, mau itu segala sesuatu yang membuat hati yang tadinya keras menjadi lunak, ya mata yang beku eh, menjadi mengalir, cair, dan amal-amal yang jelek menjadi baik. Itulah bentuk daripada mau itu. Bisa zikir, bisa ucapan dan lain sebagainya. Ikhwan akhwat yang dimana Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.